Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari. Sudah sampai pembahasan pada Al-Faslus Salis fi bayani tauhidis sifat. Pasal yang ketiga membahas tentang keesaan sifat. Pada minggu yang lalu sudah dijelaskan bagaimana cara mengamalkan tauhidus sifat, ya, mulai dari memahami takrif, ya, definisi, kemudian maksud atau makna, terus dijelaskan bagaimana cara mengamalkan tauhidus sifat, termasuk bagaimana kita mengamalkan dalam diri kita. Mu'alif sudah menjelaskan, ya, mulai dari definisi bahwa tauhidus sifat itu mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah pada segala sifat yang berdiri ia pada zat Allah. Itu. Jadi mengesahkan, ya, semua sifat kembali kepada sifat Allah. Terus dijelaskan lagi, ibarat fana segala sifat makhluk. Jadi ibarat fana segala sifat makhluk. Ya, contoh, makhluk ini punya sifat, yang mana sifat ini sebagai bias dari sifat ma'ani. Ya, dalam akidah Asy'ariyah itu, ya, ada 7 sifat ma'ani. Ini hakikatnya milik Allah. Karena manusia, karena makhluk, ya, seperti manusia, ini di dalam dirinya ada ruh, maka bias 7 sifat ma'ani ini nyata dalam diri seorang makhluk. Seperti seorang hamba atau makhluk punya kudroh, kuasa. Maka kuasa yang ada pada makhluk sesungguhnya milik Allah. Itu. Maka setelah kita paham, ya, akhirnya bisa memahami la qudrata illallah. Hakikatnya tidak ada kudroh pada diri seorang hamba kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia atau makhluk kuasa melakukan segala aktivitasnya itu atas dasar kudroh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu.
Berikutnya iradah, kehendak. Ya, semua hamba makhluk memiliki kehendak, iradah. Tapi hakikat iradah itu ya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah memahami tentang hakikat iradah itu milik Allah, maka bisa meyakini bahwa la iradata illallah, tidak ada kehendak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga ilmu, pengetahuan. Ya, itu juga milik Allah. Maka ketika manusia memiliki pengetahuan, ilmu, ya hakikatnya semua kembali kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran, ya, qalu subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'alam tanah, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi hakikatnya ilmu yang dimiliki oleh setiap makhluk semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La hayata illallah, begitu juga sifat hidup yang ada pada manusia. Ya, bisa hidup karena ada ruh. Ketika hidup, seluruh struktur anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki semua aktif. Kenapa aktif? Karena ada ruh. Dan ruh itu min amri rabbi. Maka ketika seorang hamba itu hidup, hakikatnya hidup itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah paham makna ini, ya bisa merasakan kalimat dalam doa iftitah, innas sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Terus berikutnya sama pendengaran. Pendengaran yang ada pada hamba hakikatnya milik Allah. Karena pendengaran yang ada pada hamba, jika tidak ada ruh, maka tidak akan berfungsi. Telinga, ya, dengan kendang telinga ini bisa mendengar secara normal karena ada ruh. Dan ruh itu min amri rabbi. Nah, ketika seorang hamba bisa mendengar suara, itulah hakikatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya la sam'a illallah, tidak ada yang mendengar kecuali semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendengar ini anugerah. Ya, seharusnya kita bisa memahami bahwa pendengaran, penglihatan, ya, semua hakikatnya milik Allah. Maka ketika sudah memahami hakikat ini, dia akan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basor, penglihatan juga sama. Ya, kornea mata hanya sebagai alat. Kalau nggak ada ruh, ya kornea mata nggak berfungsi. Maka ketika seorang hamba mampu melihat objek
Ya, maka harus dikembalikan. Hakikatnya kita bisa melihat semua yang ada karena atas dasar anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika seseorang sudah memahami sifat-sifat yang ada pada dirinya, yaitu diri kemakhlukan tadi, ada kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ternyata semua hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika sudah memahami ini, ya, itulah yang disebut dengan fana. Fana di dalam sifat Allah. Itu. Contoh tadi mendengar. Ya, setelah paham ilmu hakikat, tauhid sifat, mendengar dikembalikan kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah. Akhirnya kita tidak merasa punya apa-apa. Ya. Pendengaran sama. Kalam sama, ya, hayat sama, kudroh sama, irodah sama, semua yang ada pada diri kita hakikatnya semua milik Allah. Jadi semua yang ada pada diri hamba dikembalikan kepada Allah, maka cara inilah yang disebut dengan fana di dalam sifat Allah. Jadi memfanakan semua sifat-sifat yang ada pada hamba dikembalikan kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bisa memahami bahwa semua sifat yang ada pada dirinya kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna dari fana pada sifat yang ada pada diri makhluk, dinafikan, dizerokan, dikosongkan, dikembalikan kepada pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak merasa apa-apa gitu. Tidak merasa punya apa-apa. Hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya, terus bagaimana cara mengamalkan? Cara mengamalkan menurut mu'alif yaitu memusyahadahkan, menyaksikan itu dengan hati, ya, dengan mata hati. Contoh tadi, setelah kita paham teori tentang hakikat kudroh, irodah, ya, kemudian kita rasakan, kita amalkan. Oh iya ya, ternyata hakikatnya kudroh milik Allah. Itu. Nah, disebut musyahadah itu merasakan. Setelah paham teori kemudian dirasakan, dinikmati, ini yang namanya musyahadah. Lesannya ya tetap terjaga. Ketika dia harus berbicara, maka rujukannya adalah aturan syariat. Gitu. Nah, tapi ketika dia mengamalkan tauhid sifat, yaitu dengan cara musyahadah. Musyahadah itu pandangan mata hati mengembalikan seluruh 7 sifat ma'ani yang ada pada diri hamba dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya
la iradata illallah, dirasakan, dinikmati. La qudrata illallah, ya, dirasakan, dinikmati. La sam'a illallah, la basara illallah, la kalama illallah, la hayata illallah. Ini dinikmati, dirasakan dengan syuhud musyahadah. Ini prakteknya seperti itu. Namun ketika harus berbicara menggunakan lesan ini harus tunduk pada aturan syariat. Contoh misalnya tadi, setelah kita memahami tentang hakikat basor, penglihatan, ya, secara teori ilmu, ya, hakikatnya basor milik Allah. Tapi ketika ditanya, ya, misalkan ada orang nunjuk pada mata kita, ya, itu apamu? Nah, misalnya ada orang nunjuk pada mata kita, dia bertanya, maka lesannya harus menjawab dengan aturan syariah. Oh, ini mataku, ya, karena didohirkan, dilesankan. Karena apa? Allah sudah memberikan anugerah fasilitas kepada seorang hamba. Nah, maka ketika praktek hakikat dengan syuhud tadi itu tanpa suara, cukup dinikmati dan dirasakan, sehingga praktek syariat dan hakikat, ya, ini sinergis, saling melengkapi, tidak bertabrakan. Kenapa seringkali ada orang belajar ilmu hakikat kemudian muncul aneh-aneh, omongannya ngaco, perilakunya nabrak aturan syariat misalnya? Ya karena belum paham, teorinya belum paham, keburu-buru pengen gaya gitu. Nah, resikonya apa? Pasti akan menimbulkan pro kontra. Kenapa? Karena yang zahir, ya, yang seharusnya itu bersifat batin tapi didohirkan. Sementara ketika didohirkan harus mengikuti aturan syariat, karena syariat sudah mengatur. Nah, ketika seseorang paham posisi syariat dan hakikat, ya tidak akan ada kontroversi karena bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia berdiri pada syariat dan kapan dia berdiri pada hakikat. Nah, inilah yang dimaksud oleh mu'alif bahwa praktek 7 sifat ma'ani itu dilakukan dengan syuhud musyahadah. Itu. Lah, proses ini bagi para salik harus dilakukan sampai tahqiq. Tahqiq itu keyakinan yang sampai puncak, tidak bergeser sedikit pun tentang hakikat perbuatan, hakikat qudrah, iradah, ilmu, hayat. Ini benar-benar sampai tahqiq, yaitu keyakinan yang sampai puncaknya, tidak tergoyah sedikit pun. Kalau ini hakikatnya milik Allah, ya, dia bisa meyakini itu sampai pada hakul yakin, mulai dari ilmu yakin, terus dirasakan menjadi ainul yakin, sampai puncaknya hakul yakin. Ini tahap pengamalan para salik di dalam mengamalkan, yaitu tauhidus sifat. Itu harus tahqiq gitu.
Maka selanjutnya terus mu'alif menjelaskan dalilnya apa. Kalau tadi misalnya sama, basor, kalam, kudro, irodah atau hakikatnya milik Allah itu dasarnya apa, dalilnya apa, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh mu'alif. Bermula dalil yang menunjukkan atas bahwasanya tiada bagi hamba itu mempunyai sekalian sifat itu, dan yang ada bagi hamba itu madhar sifatullah. Jadi hamba ini nggak punya apa-apa. Kalau toh ada pada diri hamba itu sebagai madhar sifatullah. Itu. Jadi kalau di dalam diri kita ada kudroh, irodah, ilmu, hayat, itu madhar sifatullah. Yaitu firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Jadi dalilnya adalah firman Allah di dalam hadis qudsi yang berbunyi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli ada'i maftaradtu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu alladhi yabtasu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa qalbuhu alladhi yudmiru bih. Ini dasar hadis qudsi, ya. Mata korroba maknya manafi. Mata korroba tidak dapat mendekati ilayya kepadaku, ya. Fa'ilnya siapa? Al-mutaqarribun, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak bisa mendekati Allah orang-orang yang mutaqarribun bimisli ada'i maftaradtu alaihim, hanya sebatas mengamalkan yang aku fardukan kepadanya. Itu. Jadi maksudnya seseorang hamba yang pengen dekat dengan Allah, kok aktivitas hariannya hanya sholat fardu tok, ya. Jadi pelit, ya, sholat sunnah itu berat, qobliyah ba'diyah itu berat. Sholat fardu selesai langsung keluar. Ini oleh hadis qudsi ini, ya, dia hanya menjalankan sebatas kewajiban tapi tidak mampu mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, termasuk mutaqarribun, ya harus mafhum mukhalafahnya, ya harus jangan sebatas sholat sunnah, sholat fardu tok yang diamalkan. Karena sholat fardu ini kewajiban pokok. Ketika sudah diamalkan, ya dia sudah selesai tanggung jawab. Tapi ini tidak mampu mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, wala yazalul abdu, wala yazalu, dan tidak gingsir-gingsir, ini bahasa pesantren.
Wala yazalul abdu, dan senantiasa, ya, makna bahasa Indonesia yang paling pasti, wala yazalul abdu, dan seorang hamba senantiasa yataqarrabu, dapat mendekatkan diri siapa hamba, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan ibadah yang sunnah-sunnah. Jadi ya, redaksi berikutnya, seorang hamba senantiasa dapat mendekatkan diri kepadaku. Jadi Allah membuka diri. Seorang hamba senantiasa dapat mendekatiku bin nawafili, dengan melaksanakan ibadah yang sunnah-sunnah. Itu. Jadi ciri-cirinya gampang. Kalau kita sudah terbiasa mengamalkan yang sunnah rawatib atau sunnah-sunnah yang lainnya, yang termasuk muakkad, ya, itu secara otomatis kalau kita sudah terbiasa, itu ya akan enteng dan ringan. Kenapa menjadi berat? Ya karena tidak dipaksa, nafsunya dikasih ruang untuk enjoy, ya, untuk bisa menikmati. Tapi kalau kita paksa dengan melaksanakan sunnah, ya lambat laun nafsu ini akan tidak bisa mempengaruhi lagi, akhirnya menjadi ringan. Qobliyah ba'diyah menjadi ringan. Nah, sampai kapan seorang hamba harus melaksanakan ibadah sunnah? Hatta uhibbahu, ya, sampai aku Allah mencintainya. Jadi artinya apa? Seorang hamba yang sudah lurus niatnya dalam beribadah karena Allah, kemudian yang fardu sudah diamalkan, ditambah yang sunnah-sunnah, sampai kapan? Ya sampai akhir hayat, gitu. Kalau menurut redaksi ini, sampai aku jatuh mencintainya. Artinya sampai Allah benar-benar itu jatuh cinta kepada seorang hambanya. Jadi alangkah istimewanya ketika seorang hamba mendapatkan anugerah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara otomatis dia akan menjadi kekasihnya, akan menjadi wali-walinya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus fasilitas apa yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dicintai ini? Gitu. Untuk membedakan dengan yang umum itu apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Nah, ini janji Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba dan hambanya itu menjadi kekasihnya, kekasih Allah, berarti menjadi waliullah, maka aku akan mencintainya. Ketika aku mencintainya, ya, fa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintai seorang hamba karena keistiqomahannya mengamalkan yang fardu dan yang sunnah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya saat dia mendengar. Artinya pendengarannya mendapatkan anugerah kasaf. Kasaf itu tersingkapnya tirai-tirai, hijab-hijab, sehingga pendengarannya yasma'u bih, mendapatkan anugerah
bisa mendengar dengan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendengaran yang mendapatkan anugerah dari Allah itu pendengaran bukan sebatas pendengaran fisik, bukan sebatas pendengaran yang mengandalkan kendang telinga, tapi pendengaran yang terkoneksi dengan sifat samanya Allah, maka tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, bagi orang yang mendapatkan anugerah ini, ya pendengarannya istimewa, bisa mendengar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, misalnya beliau dirasani orang di Amerika, itu Allah memberikan anugerah bisa mendengar. Itu, ya. Ini yang disebut orang yang sudah dicintai oleh Allah, kemudian diberikan fasilitas oleh Allah, yaitu pendengaran yang terkoneksi dengan sifat samanya Allah, sehingga tak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, pendengaran kita ini masih pendengaran makhluk. Ya, mendengar ya harus kendang telinganya normal. Kalau kendang telinganya tidak normal, rusak, ya budek gitu. Nah, orang yang menjadi kekasih Allah diberikan anugerah yaitu pendengaran yang terkoneksi dengan sifat samanya Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka mereka ini ya tanpa HP, tanpa alat bantu apapun itu bisa mendengar, ya, bisa mendengar, ya, tanpa alat bantu. Dan ini ciri-ciri yang disebut dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah ada? Ya banyak, ya ada, tidak banyak ya, ada. Di zaman sekarang ada. Ya, apakah di zaman Rasulullah? Ada. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Ihya, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga diberikan anugerah ini. Mampu mengetahui peristiwa yang belum terjadi. Bahkan ketika beliau menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah bahwa saudaramu yang istrinya lagi hamil nanti anaknya perempuan. Nah, ini kan pandangan basor yang tidak menggunakan pandangan lahiriah, tapi pandangan yang terkoneksi dengan basor Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diberikan anugerah tahu, oh, janin yang ada dalam kandungan itu nanti seorang anak perempuan. Nah, terbukti benar adanya. Begitu juga Umar bin Khattab ketika sedang khutbah tahu pasukan Islam sedang bertempur, Sayyidina Umar bin Khattab memberikan instruksi pada saat khutbah, dan itu tersampaikan suara Umar kepada orang yang sedang berperang. Nah, ini yang disebut juga tadi, ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu, dan pandangannya alladzi yubsiru bih, pandangannya juga mendapatkan koneksi kepada basarullah, ya, sehingga seperti Sayyidina Umar bin Khattab walaupun sedang khutbah tahu
orang yang berada di jauh sana dalam posisi perlu komando, perlu arahan komando dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Walisannahu alladhi yantiqu bih, dan lesannya yang digunakan dia berbicara, ya, itu lesan yang yantiqu bih, yaitu yang terkoneksi dengan kalamullah. Itu ya, di Ihya juga dijelaskan, ada salah satu sahabat datang ke Masjidil Haram, terus ada lihat laki-laki, kemudian dia gremeng dalam batin, ngerasani dalam batin. Akhirnya laki-laki tersebut manggil, langsung mengucapkan sebuah ayat, dan ayat ini langsung menyadarkan orang tersebut. Gitu. Terus tambah lagi satu ayat, akhirnya dia istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya tadi ngerasani orang itu, astagfirullah. Terus beliau manggil lagi, terus diberikan ayat satu lagi, dan itu persis sesuai dengan kondisi yang dia alami. Ini walisanahu alladhi yantiqu bih wa yadul ladzi yabdisu biha, dan tangannya yang memegang, ya, itu semua dengan anugerah Allah. Wa rijlahu alladzi yamshi biha, dan kakinya berjalan juga mendapatkan anugerah Allah. Ya, ini kalau ada orang memiliki kemampuan jalan yang alladzi yamshi biha, ya, ini seringkali kita mendengar ada kisah seorang wali dalam sekejap, ya, bisa di Masjidil Haram. Ya, ini dasarnya hadis qudsi ini, dan ini hanya dimiliki orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah jelas hadis qudsinya itu. Wal qalbul ladzi yudmiru bih, dan hatinya itu, ya, diberikan anugerah oleh Allah bisa mengetahui, ya, hal-hal yang dia ketahui, ya. Contoh di dalam Ihya, ya, ini masih terkait, ya, Sayyidina Utsman, ya, itu pernah didatangin oleh Anas bin Malik. Satu hari Anas bin Malik akan bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, di jalan ketemu dengan seorang wanita, terus terpesona dia. Nah, ketika sampai di rumahnya Utsman bin Affan, beliau langsung menyampaikan, loh, kok ada terasa efek zina, ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan, zina itu termasuk mata yang melihat satu objek kemudian terpesona dengan objek tersebut, itu juga termasuk zina mata. Ya, akhirnya, ya, Anas bin Malik itu kaget, loh, apakah ini wahyu? Bukan, ini yang disebut basyirah. Ya, ini yang disebut basyirah, orang yang diberikan anugerah pandangan oleh Allah, bisa melihat sesuatu yang sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis qudsi ini sebagai dasar bahwa ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, memiliki keistimewaan, ya, mulai dari pandangan mata, ya, pendengaran, ya, terus lesan, terus mengetahui apa yang di batin seseorang, winarah sebelum kejadian, ya. Ini dasarnya hadis qudsi ini. Jadi kalau ada orang, dan ini sudah ada
pada zaman Nabi Muhammad yang tadi sudah disebutkan, ya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Umar bin Affan, termasuk Sayyidina Ali juga, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Itu adalah orang-orang yang telah merasakan apa yang dijelaskan dalam hadis qudsi ini. Lah, kita yang hidup pada zaman sekarang, ya, tentu dengan kehidupan modern, kadang berpikir secara logika semata, terus ditambah dalam ibadah hanya fikih oriented gitu. Akhirnya ada kegersangan dalam batin kita. Maka ketika ada orang yang ternyata diberikan kelebihan oleh Allah dengan ciri-ciri sebagaimana dalam hadis qudsi ini, kita bisa meyakini bahwa orang tersebut telah memenuhi syarat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita, ya, dengan keistiqomahan kita melakukan, ya, fardu dan nawafil, ya, kita hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang disebutkan dalam hadis qudsi ini, hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, sampai ila akhiri. Ini sebagai keinginan seorang hamba, ya, kita hanya bisa istiqomah mengamalkan yang fardu dan yang nawafil. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, ya, di dalam mengamalkan ibadah yang fardu dan yang nawafil. Amin ya rabbal alamin.